Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Kali ini saya ingin membahas tentang alasannya kenapa sih kamu loss terus di saham. Yuk kawan-kawan, tonton hingga selesai video ini ya, supaya kawan-kawan bisa mendapatkan informasi yang sangat penting ini. Alasan kamu loss terus di saham. Yang pertama adalah kamu malas belajar. Yang kedua adalah kamu sering masih ikut-ikutan. Ketiga, kamu tidak punya money management. Keempat, kamu juga tidak paham saham yang sedang uptrend dan saham yang lagi downtrend. Kelima, kamu juga tidak sabaran. Keenam, kamu tidak mengerti atau tidak mengenal teknik trailing stop di aplikasi. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah malas belajar. Nah, ini adalah kesalahan pertama atau kenapa sih kamu harus belajar? Karena kalau seandainya kamu malas belajar, apalagi malas belajar tentang analisa, bisa-bisa kamu ya hanya jadi robot lah bahasanya ketika ada yang rame lagi ngomong saham ini begini, ayo kita pantau. Nah, kamu tanpa ada ilmu apa-apa, kamu langsung ikut-ikutan. Nah, itu yang membuat kamu sering loss. Jadi mulai sekarang, saya sarankan kamu untuk terus belajar. Cari buku-buku tentang saham, tentang analisa saham. Cari juga video-video tentang pembelajaran di saham. Itu banyak sekali. Nah, alasan kamu sering loss kedua adalah, nah ini yang paling banyak. Yang kedua adalah kamu masih banyak ikut-ikutan. Jadi, apalagi banyak berterbaran grup-grup gratis analisa saham. Nah, itu yang membuat kamu ikut di situ, apalagi grup-grup gratisan ya. Jadi analisanya analisa asal-asal terkadang, dan juga mungkin hanya pom-pom yang tidak punya tanggung jawab. Jadi ketika dia sudah beli di bawah, yuk dia ngeramain, oh yuk ambil harga segini, padahal dia sudah ada di harga di bawah. Nah, itu yang sangat bahaya. Jadi kalau seandainya kamu masih malas belajar dan terus ikut-ikutan apa yang ada di sekitar kamu tidak bakal menjadi trader yang berhasil. Selanjutnya adalah kamu tidak memiliki money management. Nah, ini salah satu teknik atau sesuatu yang harus kamu disiplinkan. Apabila kamu masih malas-malasan untuk money management, belajar tentang money management, kamu tidak akan bakal berhasil. Jadi total modal kamu itu kamu bagi berapa emiten. Jadi kamu juga jangan jadi supermarket saham. Kamu hanya punya target berapa saham yang bakal kamu pantau. Contoh di sini saya memiliki contoh 3 emiten. Jadi 10 juta dibagi 3 itu kamu satu saham porsinya hanya 3.300.000. Nah, di money management ini bukan berarti hanya dibagi 3 langsung kamu HK begitu saja 3.300.000, tapi kamu juga harus membagi dari satu saham itu 2 kali entry. 2 kali entry itu bukan berarti entry 1 itu untuk beli, entry kedua itu kalau seandainya average down, tidak. Tapi entry 1 adalah ketika kamu beli, entry 2 bisa average down atau average up. Jadi ketika saham itu breakout ke atas, ya kamu bisa tambah porsi kamu. Nah, di sini sudah ada kalkulatornya. Kamu beli di harga berapa lot yang harus kamu siapkan. Ini sahamnya berapa, kamu harus catat setiap transaksi. Jadi setelah selesai profit atau loss di sini kamu bakal tulis terus. Jadi nanti setiap 1 bulan kamu bakal evaluasi win rate kamu berapa. Itulah gunanya money management. Kesalahan kamu apabila masih terus loss, coba kamu pikirkan. Kamu sebenarnya paham nggak sih saham yang sedang uptrend dan saham yang lagi downtrend? Ini ya saya kasih sedikit penjelasan tentang saham-saham uptrend dan saham downtrend. Nah, saham-saham yang sedang uptrend itu adalah saham yang terus menunjukkan kenaikan. Ini kan bisa kita lihat ya, ada kenaikan. Kita tengok, kita tarik chart. Ini menunjukkan kalau saham ini sedang uptrend. Apa ciri-cirinya? Nah, apa ciri-ciri saham yang sedang mengalami uptrend?
Nah, kalau kawan-kawan yang mungkin sudah pernah membaca atau belajar tentang moving average, nah di sini saya menggunakan moving average 5, 13, 20 dan 200. Nah, sebenarnya yang paling krusial adalah 5 dan 20 ya. Jadi apabila ini warna hijau itu adalah moving average MA5 dan warna merah ada moving average MA20. Ini sangat simple tetapi sangat powerful. Kamu harus cari saham-saham yang mengalami uptrend. Jadi ciri-cirinya adalah MA5 itu di atas dari MA20. Ini contoh nih, ketika dia pertama kali masuk ke fase uptrend, MA5-nya telah menembus di MA20. MA20 di bawah, MA5-nya di atas. Dia bakal terus walaupun dia turun. Ini sempat mau downtrend ketika dia MA5 memotong dari MA20 turun ke bawah. Tetapi dia mulai uptrend kembali. Inilah ciri-ciri saham yang sedang uptrend. Nah, kita melihat juga di USBP ini ya, ketika dia mulai masuk ke fase downtrend. Nah, ini ketika dia sudah masuk fase downtrend, MA20-nya itu sudah memotong, MA5 sudah memotong di MA20. Ketika dia sudah memotong, apa yang terjadi? Kita bisa tengok. Dia akan terus turun. Nah, ini kan belum pernah turun, belum pernah menembus ke atas MA20. Jadi dia bakal terus turun. Dari pertama kenaikan downtrendnya di harga 200, dan ketika dia mulai kembali untuk uptrend itu di harga 140-an. Cukup banyak ya, hampir 30% ketika turun. Nah, itulah yang bisa kawan-kawan pelajari. Salah satu ciri dari saham yang sedang uptrend dan saham downtrend. Saran saya adalah jangan beli saham yang sedang downtrend, tetapi belilah saham-saham yang sudah menunjukkan uptrend. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Selanjutnya, kenapa sih kamu masih terus loss terus? Adalah kamu tidak sabaran. Nah, contohnya seperti apa? Yuk kita tengok di chart. Nah, ini contohnya ada di saham Waskita Beton ya. Ketika kamu sudah benar untuk beli saham di saham uptrend, ketika dia sudah uptrend. Contoh nih, kamu beli di harga 148. Nggak taunya kamu tidak sabaran ketika dia baru naik ke 152 atau 53, baru separuh segini, kamu sudah jual. Ketika dia naik terus, kamunya kepikiran. Nah, ujung-ujungnya kamu beli di pucuk. Besoknya kamu beli saham itu lagi pas ketika pembukaan. Tidak taunya di bawah turun. Nah, di sini. Nah, di bawah turun. Besoknya kamu tidak beli saham itu karena kamu tidak sabaran. Kamu kemarin saya beli nggak naik, jadi saya nggak beli hari ini. Nggak taunya dia naik. Besoknya kamu, waduh hari ini naik, besok saya belilah karena dia masih dalam masa uptrend menurut kamu. Kamu beli lagi, nggak taunya dibawa turun lagi tuh besoknya. Nah, kamu sudah mencoba untuk ini, sudahlah saya sabar saja. Nggak taunya besok turun lagi, kamu cut loss di sini. Padahal dia masih ada di atas MA20. Besoknya seperti itu terus, jadi kamu tidak akan dapat untung seperti itu. Jadi yang benar adalah ketika dia masuk ke fase uptrend, belilah di situ dan ya kalau sebisa mungkin tahan. Jadi kamu punya target, contoh di sini kalau kamu pernah belajar Bollinger Band, ketika dia sudah menyentuh Bollinger Band ya jual aja di situ. Jadi ketika dia mulai turun lagi mendekati, nah ini mendekati MA20, beli lagi, tunggu lagi dia sampai di atas Bollinger Band. Udah seperti itu terus, tapi dengan teknik sabar. Kalau kamu mau untung lebar, intinya sabar. Nah, seperti contoh yang sabar adalah BBRI. Ketika dia masuk fase uptrend pertama kali. Nah, masuk uptrend, contoh lah di sini. Ketika dia sudah masuk fase uptrend, ini di harga 3.100. Coba seandainya kamu tahan sampai sekarang. Itu sudah sampai harga 4.000. Berapa persenkah kamu? Nah, kita tarik ya, 3.000. Nah, di sini
sampai dengan harga sekarang kamu sudah naik 27%. Itulah kalau kamu di saham juga harus belajar sabar untuk mendapatkan cuan yang lebar. Alasan kamu juga tidak sering loss adalah kamu tidak mengenal trailing stop di aplikasi. Nah, kalau kawan-kawan yang masih belum tahu tentang teknik trailing stop, kawan-kawan bisa tanya dengan sales dari sekuritas masing-masing ya, dan cari tahu tentang trailing stop seperti apa. Karena kalau kawan-kawan bisa mengaplikasikan trailing stop dengan benar, profit yang kawan-kawan bisa dapatkan bisa sangat-sangat maksimal. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa di chat di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.